semenjak kami kuliah, saya sebelum kuliah, sebelum saya masih di Aliyah itu, ketika dapat pelajaran Asabah, muncul pemikiran dari saya. Oleh karena apa? Bacaan 7 yang mutawatir ini kan macam-macam. Nah, kalau ditulis di dalam satu tulisan, itu pasti akan muncul model 7. Itu pun misalnya bacaan wars, wars, itu juga ada 3 macam. Nah, terus itu piye gitu. Nah, saya teringat waktu saya kecil membeli mushaf Al-Quran. Al-Quran ini covernya merah dan hijau semi. Waktu itu ke toko yang melayani itu Mbak Arwan sendiri. Mbak Arwan sendiri. Quran ini yang konon ceritanya adalah setelah dirunut itu tulisan dari India katanya. Sudah tebel-tebel. Terus kemudian ketika saya masih SD, kami juga ikut ngaji langsung kepada Mbak Arwani. Fatihah kamu muda-muda, ya sampai 2 tahun, ya ditambahi Fatihah. Itu kalau pagi. Kalau sore saya ngaji Mbak Isyam, atau cepat, ya cepat muda, urutan cepat muda. Terus kemudian kalau siang ini ngajinya Pak Dasar, waktu itu masih di Menara, di belakang Mantong sini. Oke, Saroni, wah enak banget, cepet banget, mudah. Di samping saya ngaji yang secara hafal itu pada Pak Mas Yuri. Nah, Quran ini bergantikan. Terus kemudian sampai saya kemudian kuliah, lebih berpikir. Nah, setelah kita tahu Qiraah mestinya ada 7. Dan qiraah yang masyhur di Kudus dan umum di Indonesia ini adalah bacaan dari Imam Hafaz, ya, yang dari gurunya Imam Asim. Bahasa Imam Asim riwayat Hafaz. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah semenjak kapan mushaf yang sekian banyak itu mengacu pada bacaan Imam Hafaz? Saya coba menelusuri itu, nggak dapat jawaban. Ketika abad 16 pertama Al-Quran dicetak, itu sudah pasti akan memilih salah satu, tidak mungkin 7. Nah, saya tanya pada Pak Kiai Saroni, beliau menjawab bahwa hanya cerita dari Mbak Arwani. Kenapa kok Quran di dunia ini kok mengacu baca Imam Hafaz? Ya, karena keseriusan Imam Hafaz ini ngaji pada Imam Asim gurunya, itu khatamnya itu sebanyak berupa Quran 6.666. Nah, waktu itu bila khatamnya itu jeruk khatam. Nah, saya pernah melihat Quran mushaf, ya, mushaf dari Iran. Dan setelah zaman saya dulu, ya, kecil sebelum banyak orang haji dan umroh, ini kan tidak begitu kenal dengan Quran dari mushaf Saudi. Nah, kemudian ceritanya begini. Sekitar tahun akhir 90-an, tahun 98, saya dengan Mas Ibu, dengan pelang masnya itu membuat JPMA, cara praktis membaca Al-Quran. Saya semakin bingung lagi, nulisnya ini model piye. Nah, singkat cerita, saya usul Bu Yo menjadi standar Quran Kudus. Lalu pada Pak Kiai Mansur tidak dijawab, karena percuma, Kemenak juga akan membuat. Nah, dalam perjalanannya waktu ini, semakin banyaknya orang Kudus, paling tidak orang Indonesia ini haji dan umroh, hampir semuanya pulang bawa mushaf dari sana. Nah, mushaf ini kok beda ya, zaman saya kecil, ya, zaman kecil. Nah, kemudian kita kenal juga ada Quran mushaf Menara. Menara Kudus ini banyak orang luar
yang memandang itu adalah karya dari Yayasan Menara, padahal ya itu adalah penerbit Menara Kudus yang pemiliknya. Nah, lama-lama saya tidak kepingin. Nah ternyata Pusat Menara Kudus ini juga belum pernah nulis sendiri. Nah, nanti detailnya mengenai sejarah Rosem ini mungkin besok malam akan lebih dibedah secara lebih mendetail. Nah, terus kemudian muncullah ide dari kami. Nek piye nek pamane gini gawe nulis mushaf. Nah, karena kita ini nulis ini lah, nek kalau nulis dalam bentuk kecil itu mau dicetak untuk diterbitkan. Pada tujuan kami ini melestarikan mushaf yang pernah dikoreksi dan ditandatangani oleh Mbak Arwani, ada Mbak Hisam dan Mbak Saroni. Mumpung Mbak Saroni juga masih ada, yuk kita gali Quran lagi, menulis Quran lagi. Karena yang tidak menara itu juga bukan tulisan orang kudus. Kalau nggak salah, yang tulisan yang dari orang kudus sendiri itu hanya Fatihah, Fatihah sama Alif Lam Mim, halaman pertama, halaman kedua. Halaman waktu itu kita coba lah menulisnya Quran sesuai yang pernah dikoreksi sama Darwani sudah nggak ada, Sekapundut, Baisa Sekapundut, itu umum masih ada masyarakat. Nah kemudian lah ide ini kemudian yuk kita nulis, kita kerjasama dengan teman-teman dari kaligrafer ini, ya kemudian kita kurang piro, ya kurang plano sih paling gampang. Ternyata kertas ini juga sulit. Kiranya seperti itu. Jadi kami inginkan bahwa Quran yang khas kudus ini adalah bagian dari turos kekayaan Islam Nusantara yang saya kira perlu dilestarikan. Paling tidak kita terus ulang dari bukan besar nanti taruh di museum. Nah, inilah standar Quran gaya kudus. Dan kami yakin gaya kudus ini juga sudah sesuai dengan standar dari Kemenang Bersatu Indonesia. Insya Allah besok nanti akan kita dalam. Dan sekaligus kami begini, kami ingin menggalakkan bahwa yang namanya kaligrafi ini adalah satu kesenian khas santri. Kok lama-lama mulai hilang, kami ingin menggalakkan lagi dan sekaligus mendorong ya pada para kaligrafer ini hendaknya juga sedikit banyak memahami tentang Rosem itu apa. Rosem itu tulisan yang kita kenal yang namanya Rosem Utsmani itu Quran, Rosem yang ditulis pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah yang memprakarsai menulis Quran yang dicetak pertama kali dalam bentuk 7 mushaf. Sudah tentu Quran pada saat itu burung no titik, burung no harokat kan begitu. Nah, maka itu ya rasa angel-angel, mari kita nulis ulang lagi Quran yang pernah dikoreksi oleh Mbak Arwani, Mbak Hisam dan Mbak Saroni. Persis tulisannya hanya masalah khotnya nanti mungkin ada perbedaan, nanti biar teknis yang akan menjelaskan. Ya itulah. Jadi prinsip dari kami adalah bahwa Quran yang telah dikoreksi oleh 3 beliau ini bagian dari kekayaan Islam Nusantara dari kudus, dan ini harus kita urui, kita juga kelestariannya. Maka itu insya Allah nanti yang nulis kalau satu orang mungkin belum tahun belum rampung, maka kemudian kami minta yuk bareng-bareng nulis di rombong. Di rombong. Nah, jumlahnya orang siapa berapa jumlahnya? Saya minta angkanya juga angka yang bagus lah ya. Angka songo adalah wali songo dan kira-kira begitu. Dan persiapan yang lain sudah kita siapkan. Kertasnya mudah-mudahan plano 79 kali 1/9 kertasnya jenis itu, dan tintanya juga ternyata punya ini cerita sendiri. Tinta yang akan digunakan ini pertama asalnya buatan dari Turki. Dirawat lagi. Yang sekarang ini yang hanya kita sepakati adalah buatan dari Jepang, Kaine. Yang terpaksa belinya susah, hanya beli online, bahkan webnya dari web Amerika, dikirim ke Amerika. Ini bentuk keseriusan kami. Mejanya pun seperti ini, kita lihat nanti.
Dan mudah-mudahan insya Allah nanti jalan lancar. Hari Rabu sore insya Allah akan mengawali penulisan Quran yang pertama ditulis langsung oleh Mbah Syaroni. Paling tidak bismillah langsung warna ini. Kemudian ornamen-ornamennya kita sesuaikan dengan kekayaan di silang standar, menggunakan logam berupa tulisan untuk yang halaman pertama kedua ini. Itu seperti itu. Harapan kami semua rencana kami ini berjalan dengan lancar dan ini merupakan sumbangsih dari Yayasan Menara, dan alhamdulillah direspon secara positif langsung oleh Kepala Laksana Pentasehan Musa Al-Quran Kemenang. Insya Allah besok malam ada yang hadir. Itu sekali lagi harapan kami ini berjalan lancar sesuai yang kita harapkan, tidak ada halangan suatu apapun, dan nantinya Quran yang akan jadi ini betul-betul menjadi satu monumen, kita masuk dalam museum. Dan inilah dalam sejarah nanti dulu ada 3 ulama besar yang mentasih Quran seperti ini. Ini